Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk turunan selanjutnya ya, materi turunan selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis singgung. Nah, yang pertama itu ada tafsiran geometris dari turunan fungsi ya. Turunan pertama dari sebuah fungsi merupakan gradien garis singgung kurva itu. Nah, turunan pertama dari sebuah persamaan itu sama dengan gradien M atau M itu gradien gitu. Nah, gradien garis singgung kurva itu kan Y sama dengan Fx di titik A dengan absis X sama dengan A. Jadi absis itu X, ordinat itu Y ya, ordinat itu Y. Bahasa lainnya nak, ordinat itu podo karo Y, absis itu podo karo X ya. X sama dengan adalah F aksen A. Jadi setelah dicari turunannya, X-nya ini kita ganti A. Nah, contoh di buku atau di modul yang pernah kamu fotokopi itu ada di halaman 51. Kalian bisa buka. Contohnya adalah tentukan, itu di halaman 1 ada, tentukan persamaan garis PGS ya, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 6 pada titik yang berabsis 2. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah yaitu tadi kamu turunkan ini. Nah, Y itu kan sama dengan X kuadrat plus 6. Podo karo F X sama dengan waduh. Ya. Fx sama dengan X kuadrat plus 6, ya kan? X kuadrat plus 6. Terus absisnya berapa tadi? 2. Berarti dia sebagai X. Maka kita cari turunannya dulu dari ini. F aksen X sama dengan X kuadrat diturunkan jadi 2X. 6 diturunkan jadi 0. Ya, nggak usah ditulis. Terus absis 2 berarti kita masukkan. Nah, jadi berapa? 2 kali 2. F aksen 2 sama dengan 2 kali 2. Maka gradiennya F aksen X tadi kan gradien, ya toh? F aksen X tadi kan sama dengan M. M itu gradien. Berarti M sama dengan 4. Seperti itu. Ya kan? Terus lanjut. Terus sekarang kita nyari ordinat. Ordinatnya. Oh, ini sudah diketahui deng di situ ya, Nak ya. Atau dicari? Ya, dicari juga bisa. Kita cari dulu melalui absis ini. Absisnya tadi berapa? 2, tapi absisnya tadi kan 2 kan? Nah, dimasukkan langsung ke sana. Nanti ketemu Y. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 6, ya toh? Nah, langsung dimasukkan. Langsung dimasukkan saja. Jadi X-nya tadi berapa? 2 kan? Nah, masukkan 2 kuadrat ditambah 6. Ketemu 10. Nah, seperti itu. Jadi udah ketemu X, Y atau titiknya. Titiknya berapa? Berarti 2,6. 2,10. Ini sebagai titik. Titiknya. Terus tak garis ya. Terus setelah itu karena tentukan persamaan garis singgung, berarti bentuknya garis singgung. Ya kan? Bentuknya garis singgung. Bentuknya gimana? Nah, kita buat dulu persamaan garis. Ingat tidak waktu kelas awal-awal dulu, ya kan? Y dikurangi Y1 sama dengan M buka kurung X kurangi X1. Seperti itu. Y-nya tetap Y. Y1-nya itu, nah ini sebagai X, ini sebagai Y kan. Maka Y kurangi 10.
M-nya tadi berapa? Oh, M-nya ini 4. 4 kali X kurangi X1, 2. Gitu kan? Maka Y kurangi 10 sama dengan dikali 4. X min 8. Ben tambah cantik. Jadi Y sama dengan 4X min 8 plus 10. Nah, berarti Y sama dengan berapa? 4X plus 2. Seperti itu. Nah, tergantung option ya. Nah, kalau pilihan ganda itu kadang ini ke sana gitu. Bolak-balikan. Pokoknya nggak pindah rows ngelewati sama dengan berubah tanda kecuali perkalian dan pembagian. Seperti itu. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama tafsiran geometris dari turunan fungsi, sekarang fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama adalah fungsi naik, fx naik jika f aksen x lebih besar dari 0, ya kan? Yang B fungsi fx turun jika f aksen x kurang dari 0. Ini hanya ditanda sebetulnya, ya. Mudah. Contoh, ya, langsung contoh saja biar lebih mudah. Contoh. Diketahui fungsi fx, ya, di halaman 52 kalian bisa dibuka bukunya itu. Fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5, ya kan? Tentukan interval x ketika fungsi fx naik dan fungsi fx turun. Jadi yang ditanyakan adalah fx naik dan fx turun. Nah, syarat naik tadi apa? F aksen X lebih dari 0. Syarat turun tadi adalah F aksen X kurang dari 0. Maka kita kita cari ya untuk fx naik. Fx naik. Fx naik dulu. Fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5, gitu kan? Nah, turunannya f aksen x sama dengan ini diturunkan jadi 2x kurangi 4x diturunkan jadi 4, ya toh? Terus kita cari sama dengankan 0, disama dengankan 0, tapi untuk ya disama dengankan 0 aja biar lebih mudah. 2x min 4 kita sama dengankan 0, berarti 2x sama dengan ini pindah ke sana jadi 4. Berarti x-nya sama dengan 4 dibagi 2, ketemu x sama dengan 2. Seperti itu, ya kan? Nah, ini belum fungsi naik. Nah, biar fungsi naik tadi syaratnya apa? Lebih besar. F aksen x lebih besar dari 0. Maka langsung. Berarti sama dengannya ini kita ganti tanda. Maka fungsi naik jadi apa? X lebih besar dari 0. Nah, fungsi turun, nah, X kurang dari 0. Nah, pada interval, fungsi naik pada interval X lebih dari 0, fungsi turun pada interval X kurang dari 0. Seperti itu, ya. Terus selanjutnya, ya, ini langsung dimasukkan, tak masuk kita ternyata. Jadi apa? X lebih besar 0, ya. X lebih besar dari 2, sorry. Dan X kurang dari 2. Nah, ini 0-nya ini harusnya diganti ini, nah, ya. X besar dari 0 dan X lebih besar dari kurang dari 2, seperti itu. Terus next. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah nilai stasioner. Stasioner itu di halaman 52 ada dan titik stasioner, ya. Bahasa gampangnya adalah kalau titik stasioner itu puncak dari suatu kurva, ya. Misalkan kurva seperti ini, ya. Di sini puncaknya seperti itu, atau bentuknya pas posisi di atas ya berarti di atas, seperti itu. Jika sebuah fungsi y sama dengan fx kontinu dan diferensiabel di x sama dengan a dan f aksen x sama dengan f aksen a sama dengan 0, maka fa merupakan nilai stasioner fx di x sama dengan a. Titik P a, fx. Fx itu tadi apa? Y, ya betul.
yang terletak pada grafik fungsi y sama dengan fx disebut sebagai titik stasioner atau titik ekstrim atau titik kritis. Nilai x yang menyebabkan fx mempunyai nilai stasioner dapat ditentukan dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Seperti itu ya. Titik stasioner itu bisa titik ekstrim, titik puncak, titik balik. Kalau di fungsi kuadrat itu namanya. Walaupun beda nama tapi maksudnya sama ya, maksudnya sama seperti itu. Coba kita selesaikan ya. Tentukan titik stasioner dan nilai stasionernya jika diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 ya. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Ya kan? Nah, kita cari turunannya dulu. F aksen X sama dengan 2X kurangi 4. Ya. Nah, syarat stasioner tadi apa? Syarat stasioner itu adalah F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Jadi F aksen X ini atau ini disamadengankan dengan 0. Berarti 2X kurangi 4 sama dengan 0. Oke. Kita cari X-nya juga. 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 bagi 2. Berarti ketemu X sama dengan 2. Itu. Oke. Nah, karena X sudah diketahui, kan kita mencari titik itu tadi ya. Mencari titik itu berarti kan X, Y, absis, ordinat. Nah, ini kan absisnya. Kita cari Y-nya. Caranya piye? Ya dimasukkan. Karena X sama dengan 2, maka F2 sama dengan titik-titik. Nah, dicari F2-nya didapat dari mana, Bu? Dari sini. Ya, dari ini ya. F X tak tulis weh, X kuadrat kurangi 4X kurangi 5. F-nya diganti 2 sama dengan 2 kuadrat kurangi 4 kali 2 dikurangi 5. 2 kuadrat berapa? Pintar. 4 kurangi 8 kurangi 5. 4 kurangi 8 kurangi 5 ketemu negatif 9. Seperti itu. Jadi titik stasionernya adalah 2,-9. Seperti itu. Nah, nilai stasionernya, nah ini titiknya. Nilai kok kebak gini ya. Nah, nyempil sini ya. Nilai stasionernya berapa? Negatif 9. Diambil dari ini. Dong. Oke. Sekian untuk materi turunan tafsiran geometri dari turunan, fungsi naik dan fungsi turun, dan nilai stasioner dan titik stasioner. Silahkan dibuka di YouTube ya. Silahkan diperhatikan, dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.